Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin ibnu Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wala quwata illa billah. Sahabat sehat senegoro dimanapun berada. Pertama dan yang paling utama, mari kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang atas rahmat dan nikmatnya pada siang hari ini, di hari yang ke-13 ini kita masih dapat melaksanakan ibadah yang sangat mulia, yaitu saum Ramadan. Semoga kita dapat melaksanakan ibadah ini, ibadah saum, dengan niat mengharap ridho dan karena iman pada Allah Subhanahu wa taala 1 bulan penuh tanpa ada halangan suatu apa. Semoga kita juga diberikan kemudahan dapat mengisi ibadah-ibadah sunnah yang Allah ridhoi dan dijauhkan dari hal-hal yang dapat merusak puasa. Semoga rahmat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan agung kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, manusia yang paling mulia, kekasih Allah. Semoga kita bisa istiqomah melaksanakan sunnah-sunnahnya dan kelak mendapatkan syafaat di hari yaumil hisab. Amin Allahumma amin. Sahabat sehat senegoro yang berbahagia, ada sebuah penyakit, ya, penyakit ini tidak dapat diobati dengan obat, yaitu penyakit hati, yang mana penyakit ini sangat berbahaya sekali. Jika orang terkena penyakit ini, maka dia akan enggan meninggalkan dunia, meninggalkan kepentingan dunia. Dia akan terlupa bahwa setelah hidup ada kehidupan lagi, yaitu di akhirat, yaitu sifat syuh. Apa itu syuh? Syuh yaitu kikir, pelit, tamak, bin bakhil. Sifat ini sangat jelek sekali. Dengan sifat ini seseorang bisa menghalalkan segala cara. Dia akan lebih menyukai duniawi, menyukai hal-hal yang bersifat dengan duniawi. Bahkan dia rela meninggalkan hal yang haram, meninggalkan hal yang halal, melakukan yang hal haram demi mencapai apa yang dinamakan sifat syuh ini. Bahkan karena sifat jelek ini bisa terjadi tumpah darah, ya, pertumpahan darah antar saudara karena sifat dari kikir atau syuh ini. Ada sebuah doa, ya, untuk menghindari agar kita jauh dari sifat ini, yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahumma qini suha nafsi waj'alni minal muflihin. Ya Allah, hilangkanlah aku dari sifat kikir atau tamak atau bakhil, dan jadikanlah aku menjadi orang yang beruntung. Ada sebuah kisah tentang keserakahan orang karena dihinggapi sifat syuh ini. Kisah yaitu pada zaman Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa itu adalah Rasul Allah. Beliau mempunyai sifat zuhud. Apa itu zuhud? Zuhud itu tidak suka dengan dunia. Beliau meninggalkan urusan duniawi. Meskipun beliau jika minta sangat mudah sekali diberi oleh Allah. Tetapi ini adalah salah satu sifat dari beliau. Kemudian beliau juga Isa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam mempunyai sifat warok. Warok itu meninggalkan hal-hal yang haram dan hal-hal yang subhat. Maka ketika beliau berteman, beliau pun memilih orang-orang yang mempunyai sifat demikian. Ada sebuah kisah beliau bersama seorang teman
katakanlah seorang sahabat berdua mengembara mengarungi sebuah samudera, tiba pada sebuah perkampungan, beliau berdua kelaparan, rasa lapar. Maka oleh Nabi Isa alaihissalam diutuslah teman ini, wahai fulan, tolong kamu cari makan untuk kita berdua. Maka si fulan ini kemudian pergi ke kampung mencari makanan untuk Nabi Isa alaihissalam dan dirinya. Setelah dia ke kampung kemudian mencari kesana kesini, ya, akhirnya mendapatkan 3 potong kue. Akhirnya dibawalah ke 3 potong kue ini ke Nabi Isa alaihissalam. Tetapi ketika tiba di tempat tadi, Nabi Isa menyuruh tadi, Nabi Isa sedang mengadakan takorub, lagi berdoa kepada Allah. Maka sambil menunggu Nabi Isa takorub, temannya ini makan 1 potong dari kue tadi. Setelah selesai, kemudian temannya mendatangi Nabi Isa alaihissalam. Ini Nabi. Maka Nabi Isa pun menanyakan, kita mempunyai 3 potong kue, yang sepotong kemana? Maka temannya menjawab, kita hanya mempunyai 2 kue, yaitu kue saya dan kue untukmu. Maka Nabi Isa pun diam saja. Kemudian mereka melanjutkan perjalanan. Ketika melanjutkan perjalanan, tiba di sebuah laut, ya, mau menyeberangi laut. Kemudian Nabi Isa alaihissalam berdoa kepada Allah, ya Allah, berikanlah kemudahan kepada kami untuk dapat menyeberangi laut ini. Nah, kemudian dikabulkan oleh Allah. Maka Nabi Isa menyuruh temannya untuk memejamkan mata. Pejamkan matamu, pegang tanganku, kita akan menyeberangi laut ini. Nah, maka keduanya menyeberangi laut itu sampai dengan ke tepi. Kemudian temannya ini, subhanallah, maha suci Allah, begitu murahnya Allah, begitu agungnya Allah, sehingga dapat menyeberangkan aku dan engkau di laut tanpa tenggelam. Nah, maka Nabi Isa alaihissalam bertanya kepada temannya tadi, demi Allah, engkau telah melihat keagungannya, maka katakanlah kepadaku, di mana kue yang 1 tadi? Temannya menjawab, sungguh aku hanya mendapatkan 2 potong kue, dan itu untukmu dan untukku. Baik. Nah, ketika melanjutkan perjalanan lagi, tiba-tiba masuk ke dalam sebuah hutan, dan Nabi Isa melihat seekor rusa yang gemuk sekali. Maka dipanggillah rusa tersebut, wahai rusa, kesinilah. Nah, kemudian rusa tersebut disembelih oleh Nabi Isa. Setelah itu dibakar bersama dengan temannya sampai matang, dan mereka makan sampai kenyang. Kemudian Nabi berdoa, ya Allah, berikanlah kemudahan kepadaku dapat menghidupkan rusa ini kembali. Wahai rusa, atas izin Allah, bangunlah. Kemudian rusa tersebut bangun dan kembali ke hutan. Dengan 2 peristiwa ini, temannya kembali terkejut. Sungguh begitu besar keagungan Allah. Maka mendengar tersebut, Nabi Isa alaihissalam bertanya, wahai temanku, kamu sudah melihat betapa agungnya, betapa mulianya Allah, sehingga memberikan izin untuk menghidupkan rusa yang sudah kita panggang, sudah kita makan, kembali untuk hidup. Katakanlah kepadaku, kemana sepotong kue yang engkau dapatkan? Sungguh aku tidak mempunyai 2 kue, yang aku dapatkan hanya, sungguh aku tidak mempunyai 3 kue, yang aku dapatkan hanya 2 potong kue. Baik, kalau demikian, maka Nabi Isa dan temannya melanjutkan perjalanan. Nah, tiba di suatu kampung. Di kampung di situ sudah tidak dipakai, dan banyak reruntuhan gedung, keruntuhan rumah dan bangunan lainnya. Tiba-tiba Nabi Isa melihat
emas batangan. Nah, Masya Allah, emas batangan. Ada tiga emas batangan. Maka Nabi Isa mengambil ketiga emas tersebut. Diambil, kemudian dibagi 3. Wahai temanku, kita mempunyai 3 potong emas batangan. Ini akan aku bagi 3. Yang satu untukku, yang satu untukmu, dan yang satu untuk orang yang makan kueku tadi. Maka temannya ini yang sudah dirasuki sifat syuh, sifat kikir, tamak lagi bakhil, dia kemudian berkata, ya Nabi Isa, sesungguhnya kue yang satu itu sudah aku makan. Melihat mendengar perkataan demikian, Nabi Isa alaihissalam kemudian, baik kalau begitu ketiga emas ini untukmu semua, dan aku akan meninggalkanmu karena kamu sudah mengkhianatiku. Nah, kemudian orang tersebut, temannya ini, ditinggalkan oleh Nabi Isa melanjutkan perjalanan untuk berdakwah. Nah, ternyata 3 batang emas tadi, 3 potong emas batangan tadi sangat berat. Orang ini begitu keberatan membawanya. Dia diseret-seret melewati sebuah hutan. Ternyata di dalam hutan itu ada 3 orang penyamun. Nah, maka dibunuhlah teman daripada Nabi Isa alaihissalam tadi. Dibunuh. Kemudian 3 orang penyamun ini membawa emas dengan bangganya. Kita akan kaya raya. Kita pulang. Seperti itu. Nah, ternyata 3 orang penyamun ini sama dihinggapi sifat syuh atau kikir tadi. Maka ketiganya kemudian berunding karena lapar ya, lapar, menyuruh salah satu di antara mereka untuk mencari makan di kampung sana. Maka setelah terjadi kesepakatan, tiba si A untuk membeli makanan sesuai nasi karena akan membawa 3 potong emas ya, ke perkampungan. Nah, ketika si A menuju kampung untuk cari makan ini, maka 2 orang penyamun ini berunding. Ini ada 3. Kalau 3-nya ini kita bagi 2, kita akan lebih kaya daripada kita membawa 1 potong. Gimana kalau nanti ketika A sudah kembali kita bunuh? Iya, saya sepakat. Seperti itu kedua penyamun ini. Nah, si A pun demikian, karena si A ini sudah dirasuki sifat syuh ini, sifat kikir ini, dia sama. Tadi mempunyai 3 batang emas. Nah, jika aku bisa menguasainya, aku akan sangat kaya raya. Maka dia membeli makan ditambahi racun. Nah, akhirnya dia makan dulu di situ, kemudian kembali ke hutan membawa 2 bungkus nasi yang sangat banyak. Nah, ketika datang begitu meletakkan nasi, maka kedua penyamun ini langsung membunuh daripada si A tadi. Nah, dan mereka melakukan tos. Akhirnya kita kaya raya. Kita akan membagi 3 potong emas ini untuk berdua. Nah, akhirnya mereka berdua lahap makan nasi yang dibawa oleh si A tadi. Wah, makan. Ketika selesai, tiba-tiba mereka pusing-pusing dan akhirnya meninggal karena ternyata nasi tersebut sudah diberi racun. Tidak lama kemudian Nabi Isa kembali melewati tempat tersebut. Beliau heran, kenapa ada 4 mayat di sini dan 3 batang emas batangan tadi, 3 potong emas batangan tadi. Maka Nabi Isa alaihissalam pun mengatakan, beginilah kalau mereka hanya minta dunia, kalau sifat kikir sudah menghinggapi manusia, maka dunia pun akan memberi sebanyak-banyaknya dan mereka akan melalaikan akhirat. Oleh karena itu, sahabat sehat senegoro, marilah kita senantiasa berdoa kepada Allah
supaya dijauhkan dari sifat hati, terutama dari penyakit hati, terutama sifat kikir ini yang sangat jelek dan harus kita tinggalkan. Mudah-mudahan bermanfaat. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.